Kepalaku terasa seperti dihantam benda tumpul. Gelap, semuanya gelap. Aku mencoba membuka mata, tapi kelopakku berat, seperti terpaku. Detak jantungku menggema di telinga, cepat, panik. Di mana aku? Rasa dingin menjalar di kulitku. Dan saat kesadaranku perlahan kembali, aku menyadari aku terbaring di atas permukaan keras. Meja. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku tak bergerak. Tanganku, kakiku terikat. Sesuatu melilitku erat, berduri, seperti tanaman merambat yang sudah mati namun masih hidup, mencengkeramku tanpa ampun. Aku menarik nafas, berusaha menahan rasa takut yang menggerogoti. Tenang Lila, kataku pada diri sendiri. Tapi suaraku gemetar. Tiba-tiba aku mendengar langkah, pelan tapi pasti, menggema di ruangan yang terasa kosong ini. Mataku menyipit, mencoba menembus kegelapan. Di depan pintu, entah dari mana pintu itu muncul, ada sosok. Bayangan hitam, tinggi, tanpa wajah. Jantungku seperti berhenti. Dia melangkah mendekat. Dan satu-satunya yang bisa kulihat adalah tangannya. Jari-jari panjang, kurus, dengan kuku-kuku tajam yang berkilau seperti pisau. Aku ingin menjerit, tapi tenggorokanku tercekat. Sosok itu semakin dekat, dan aku hanya bisa menatap, tak berdaya. Sementara kengerian merayap di setiap inci tubuhku. Di tengah keheningan yang mencekik, teriakan samar terdengar dari luar. Lila! Namaku. Orang-orang memanggilku. Suara mereka penuh kepanikan. Aku ingin menjawab, ingin berteriak bahwa aku di sini. Tapi sosok itu kini berdiri tepat di sampingku. Aku bisa merasakan hawa dingin dari kehadirannya. Tangannya terangkat, kuku-kukunya melayang di atas perutku, seolah mencari jantungku. Aku memejamkan mata, tak sanggup melihat apa yang akan terjadi. "Tolong!" bisikku dalam hati. Dan kemudian semuanya lenyap. Aku tersentak, membuka mata. Cahaya terang menyelinap, menyakitkan. Aku bukan lagi di ruangan gelap itu. Aku di kelas, duduk di bangku, nafasku tersengal. Di depanku, teman-teman menatapku dengan wajah khawatir. "Lila, kamu baik-baik saja?" tanya salah satu dari mereka. Aku mengangguk, meski kepalaku masih pening. Mimpi? Tapi kenapa terasa begitu nyata? Aku Lila, mahasiswa semester 3 jurusan ekonomi di kampus ini. Hidupku seharusnya biasa saja. Kuliah, nongkrong dengan teman, menjalani hari demi hari. Tapi beberapa bulan lalu semuanya berubah. Hari itu dimulai dengan tugas ospek yang memalukan. Kakak senior bernama Viko menyuruhku membuat surat cinta. Aku malu setengah mati. Viko, mahasiswa fakultas teknik, dikenal pintar tapi pendiam. Dia pemalu, sama sepertiku. Dan entah kenapa, aku merasa ada sesuatu di matanya saat dia tersenyum. 2 bulan berlalu dan kami semakin dekat. Sore itu, di bawah pohon besar di tepi kampus, dia mengajakku jalan. Jantungku berdegup kencang saat dia bicara.
Suaranya pelan tapi pasti. "Lila, aku suka sama kamu. Mau jadi pacarku?" Aku tak berpikir panjang. Aku juga sudah lama menyukainya. "Iya," jawabku. Dan dunia terasa begitu indah. Kami bahagia. Viko selalu menjemputku setiap pagi, mengantarku pulang setiap malam. Bahkan saat dia tak ada kuliah. Dia setia menungguku di kantin, tersenyum setiap kali aku muncul. Aku merasa dicintai, merasa hidupku akhirnya punya arti. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Rina, teman kelasku, teman dekatku, orang yang sering jalan bareng kami, aku tak pernah curiga. Tapi hari itu aku melihat mereka, Viko dan Rina, di sudut kampus. Terlalu dekat, terlalu mesra. Dunia seolah runtuh. Cinta pertamaku, orang yang kupercaya, mengkhianatiku. Sakit hatinya tak tertahankan. Aku merasa kosong, seperti hidup tak lagi berarti. Aku tak tahu bagaimana aku sampai di atap gedung kampus itu. Yang kuingat hanya angin dingin di wajahku. Dan kemudian, ledakan. Aku jatuh. Aku terbangun di rumah sakit. Keningku diperban. "Kenapa aku ada di sini?" tanyaku pada perawat. Dia memandangku dengan iba. "Kamu jatuh dari atap gedung, Lila. Beruntung kamu hanya luka ringan." Aku terdiam. Jatuh? Tidak. Aku ingat sekarang. Aku melompat. Aku ingin mengakhiri semuanya. Tapi aku masih hidup. Mungkin ini kesempatan kedua. Aku memutuskan untuk menjalani hidup, tak peduli betapa sakitnya. Kembali ke kampus, aku berusaha melangkah maju. Rina mulai menjauhiku, tapi aku tak ingin menyimpan dendam. "Ini bukan salah dia," kataku pada diri sendiri. Meski hatiku masih perih. Tapi sesuatu mulai berubah. Aku sering tertidur di kelas tanpa alasan. Dan bayangan hitam itu, sosok dari mimpiku, kembali muncul. Dia mengintai di sudut ruangan, di lorong gelap, di setiap mimpi burukku. Aku tak tahu apa yang dia inginkan. Tapi setiap kali dia mendekat, aku merasa jantungku akan meledak. Hari-hari berlalu dan kejadian aneh semakin sering terjadi. Aku mendengar bisikan di telingaku, merasakan sentuhan dingin di pundakku saat tak ada siapapun di sekitar. Teman-temanku mulai khawatir, tapi aku tak tahu bagaimana menjelaskan. "Mungkin aku hanya stres," kataku, berusaha meyakinkan diri sendiri. Tapi aku tahu ini bukan sekedar halusinasi. Malam itu, aku bermimpi lagi. Aku kembali terikat di atas meja. Sosok bayangan itu berdiri di hadapanku. Tapi kali ini, dia berbicara. Suaranya serak, penuh amarah. "Kenapa kamu masih hidup?" Aku tersentak. Sebelum aku bisa menjawab, aku terbangun. Keringat membasahi wajahku. Aku tak bisa terus begini. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Aku mulai bertanya-tanya tentang gedung tempat aku jatuh. Ternyata aku bukan satu-satunya yang pernah mencoba bunuh diri di sana. Beberapa tahun lalu, seorang mahasiswi bernama Maya melompat dari atap yang sama. Dia dikhianati, sama sepertiku, dan tak sanggup menahan sakit hatinya. Cerita itu membuatku merinding. Apakah ini ada hubungannya? Mimpi berikutnya lebih jelas. Sosok itu, Maya, menampakkan wajahnya. Pucat,
dengan mata kosong yang penuh dendam. Aku mendorongmu, tapi kamu tidak mati. Kamu tidak pantas hidup. Aku terbangun dan jantung berdegup kencang. Maya, dia marah karena aku selamat. Karena aku memilih untuk hidup meski hatiku hancur. Dia ingin aku seperti dia, terjebak dalam keputusasaan selamanya. Aku tak tahu bagaimana menghentikan ini. Setiap malam, dia semakin dekat, semakin nyata. Aku mulai merasa lelah, seperti dia menghisap hidupku sedikit demi sedikit. Tapi di tengah ketakutan, aku menemukan sesuatu. Aku masih punya alasan untuk bertahan. Teman-temanku, keluargaku, dan mungkin diriku sendiri. Aku tak ingin menjadi seperti Maya, membiarkan luka masa lalu menentukan akhir hidupku. Hari itu, aku kembali ke atap gedung, bukan untuk melompat, tapi untuk menghadapi Maya. Angin bertiup kencang dan aku merasakan kehadirannya. Maya, kataku, suaraku gemetar tapi tegas. Aku tahu kamu terluka, tapi aku bukan kamu. Aku memilih hidup. Sesaat, hening. Lalu, aku merasa hawa dingin itu memudar. Aku tak tahu apakah dia benar-benar pergi. Tapi, untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Hidupku belum sempurna. Luka hatiku masih ada. Dan bayangan masa lalu mungkin tak pernah benar-benar hilang. Tapi, aku belajar satu hal. Aku lebih kuat dari yang kukira. Dan aku akan terus melangkah satu hari pada satu waktu.